Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Terima kasih ya. Anak-anak sudah dalam keadaan sehat baik hari ini untuk menerima pembelajaran dari Bapak ya. Nah, selanjutnya Bapak seperti biasa kita melaksanakan doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita wajib berdoa supaya apa? Supaya diberikan keselamatan, kelancaran dalam pembelajaran ya. Nah, itu tujuannya kita berdoa. Nah, Bapak akan menunjuk teman anak-anak untuk memimpin doa ya. Nah, silakan Aura pimpin doa teman-temannya ya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aura. Nah, teman anak-anak sudah memimpin doa. Sekarang Bapak akan laksanakan absensi. Nah, Bapak mau tanya, adakah yang hari ini yang tidak masuk? Tidak. Nah, Masuk. semua masuk, syukurlah kita dapat semua bisa melaksanakan pembelajarannya di dalam kelas ini bersama-sama. Nah, untuk itu kita akan sebelum melaksanakan pembelajaran, kita akan melaksanakan kesepakatan dulu ya. Nah, apa saja kesepakatan anak-anak? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh lari-larian kelas. Tidak boleh. Mati. Nah, harus disiplin. Apa lagi? Tidak boleh Tidak boleh lari-larian di kelas ya. Nah, harus disiplin dan tidak boleh ribut. Nah, itu kesepakatannya. Nah, itu anak-anak dalam kesepakatannya. Nah, sebelumnya seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, ini nanti anak-anak kita menyanyi bersama-sama. Tujuannya untuk apa anak-anak? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Hafal kan? Nah, harus hafal lagu Garuda Pancasila ya. Kita nyanyi bersama-sama.
Apa judulnya tadi? Garuda Pancasila. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran ke tujuan pembelajaran, kita akan tepuk PPK. Nah, tepuk PPK dan salam PPK. Nah, untuk menunjukkan apa? Karakter ya, karakter pribadi kita. Nah, silakan Bapak tunjuk salah satu teman untuk memimpin tepuk PPK dan salam PPK. Silakan Dewi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan semuanya. Tepuk PPK sama salam PPK ya. Nah, sekarang anak-anak pembelajaran hari ini kita harus semangat ya. Nah, itu semangat untuk menyimak apa yang Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, di sini kita belajar di tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema tumbuhan sahabatku. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, sebelum Bapak ke tujuan pembelajaran, anak-anak Bapak bagikan dulu bahan ajarnya ya, supaya bisa nanti anak-anak mencari. Di sini Bapak bagikan bahan ajarnya dulu ya. Bahan ajarnya nanti anak-anak bisa baca di sini ya. Kita bisa baca di bahan ajar ini bersama-sama ya, teman-teman. Ya. Silakan. Nah, lihat dulu bahan ajarnya. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini kita punya tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja tujuan pembelajarannya? Setelah membaca teks tentang bagian bagaimana jagung berkembang biak, siswa mampu menemukan ide pokok dan menganalisis informasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah pertama, setelah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak, siswa mampu menemukan ide pokok dan menganalisis informasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, yang kedua, Setelah menemukan ide pokok dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak, siswa mampu menyajikan kesimpulan dari pengembangan laporan menggunakan bahasanya sendiri dengan benar. nah, nomor dua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak, siswa mampu menyajikan simpulan dan mengembangkan laporan menggunakan bahasanya sendiri dengan benar. Nah, yang ketiga, Laura. Setelah menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan negatif dengan benar. Nah, nomor tiga, setelah nanti anak-anak akan menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan generatif dengan benar. Nomor empat, Yuda. Setelah menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menentukan dan menyimpulkan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Nah, nomor empat, setelah nanti anak-anak menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menentukan dan menyimpulkan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Nomor 5, Kali Agus. Setelah menyimak video, siswa mampu mengembangkan hasil karya tentang perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, nomor 6, setelah menyimak video tentang kehidupan sosial budaya di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan dan menyimpulkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN
terkait kondisi geografisnya dengan benar. Sekarang Mary nomor 7. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografinya dengan benar. Nah, nomor 7, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, itu nanti anak-anak bisa mencoba nasi, sayur-sayuran, daging. Kita tidak akan punya energi ya, kita akan lemah itu. Nah, di dunia ini juga, di bumi ini juga sama. Harus ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena tanaman dan tumbuh-tumbuhan bisa melindungi bumi ya dari sinar matahari. Itu apa saja tanaman yang bisa melindungi bumi kita? Pohon mangga, apa lagi? Pohon beringin. Nah, dia akan melindungi dari panasnya matahari, dia menyerap ya. Itu. Dan akarnya akan menyerap air. Nah, kalau hutan kita maka asupan air di dalam bumi tidak akan pernah kurang. Nah, kenapa bisa terjadinya longsor? Nah, anak-anak bagaimana? Ini Bapak tanya, kenapa bisa terjadi longsor? Longsor, banjir, apa yang menyebabkan? Karena penebangan hutan secara liar ya. Semua pohon-pohon yang ada di hutan ditebang secara liar. Makanya tidak ada yang menyerap air di dalam tanah ya. Itu karena satu pohon akan menyerap banyak air. Makanya perlu kita menanam pohon secara apa? Secara terus menerus. Kalau ditebang untuk dijadikan bahan rumah kayunya umpamanya, kita harus bisa lagi menanam wajib. Soalnya bumi ini harus dilindungi dengan tanaman, ya. Supaya kita ini tidak terpapar langsung dari matahari ya. Kalau bayangkan kalau tidak ada pepohonan, bagaimana panas bumi ini. Ya, karena syukur di sebelah kita juga ada tanaman, pohon-pohon sengon yang banyak samping kita, itu bisa membuat apa namanya? Udara kita menjadi bagus ya, bersih. Nah itu. Nah selanjutnya dari tanaman jagung ya. Nah, anak-anak sudah tahu itu jagung fungsinya apa, kegunaannya apa ya. Nah sekarang kita melaksanakan sebelum lanjut ya, kita melaksanakan tes breaking dulu ya. Nah, tes breaking. Apa anak-anak tes breakingnya hari ini? Nah, yuk semua kita ice breaking dulu untuk supaya kita fokus kembali nanti ke pembelajaran ya. Anak-anak boleh berdiri dulu ya. Kita berdiri. Laksanakan ice breaking dulu. Ice breaking. Semua melaksanakannya kita lakukan bersama-sama. Biar kompak ya. Nah, Bapak yang memimpin langsung ya. Nah, ice breaking kita mulai ya. Expresinya maju ke depan 2 kali. Ya, maju. Yang kemarin Bapak ajarkan ya. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa. Bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Ayatnya kurang kompak ya, kurang semangat. Nah, kita laksanakan lagi sekali ya. Kita lakukan sekali lagi. Semua bernyanyi ya. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur
pokok. Bagaimana cara seluruh paragraf? Baca ya. Di sini baca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, coba Dewi baca Dewi. Kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf. Berkonsentrasilah dengan baik. Nah, baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya, ingat dulu. Nanti kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf. Berkonsentrasilah dengan baik. Ya. Nah, coba Kori baca. Yang kedua. Ini. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang melewati kalimat dalam paragraf tersebut sampai kamu lupa membacanya. Nomor 3, kadang-kadang. Senja. Baca tiap kalimat. Dalam satu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang berbeda. Nah, baca tiap kalimatnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada yang kalimat yang terlewati ya. Nah, tandai ide pokok. Sekarang kita harus baca. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai. Hal ini untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. Nah, setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai hal itu untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. Anak-anak nanti ditandai ya setelah menemukan ide pokok. Nah, nomor 5. Adik, tadi. Tandai info penting. Jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salah untuk menandai. Biasanya akan dinyatakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya menggunakan paragraf yang sama. Nah, jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya. Apa? Dalam fungsi jantan pada bunga alat kami jantan. Nah, itu ya. Apa tadi anak-anak? Ya, kepala tadi. Alat reproduksi jantan pada bunga alat kami jantan. Nah, itu ya. Anak-anak sudah tahu. Terus tangkai sari. Tangkai sari. Untuk apa? Tangkai sarinya. Ini yang mana dimaksud dengan tangkai sari? Hah? Di bawah kepala sari ya. Nah, terus di sini ada bakal biji, ada kepala putih. Ini yang dimaksud dengan kepala putih ya. Nah, di sini ada kelopak, ada benang sari. Nah, di sini semua punya apa? Fungsi ya, masing-masing. Nah, di dalam perkembangbiakan generatif. Nah, di sini anak-anak ada perkembangan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, di sini nomor 2 apa Dewi? Perkembangbiakan generatif jatuhnya ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletaknya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nomor 3, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluk serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluk serbuk sari. Nah, yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Nomor 5.
hasil dari pembuahan adalah sigot. Ya. Menang sigot berkembang menjadi lembaga ya. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi gading buah. Nomor 7, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nomor 8, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain apa? Padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, di sini ada padi, mangga, durian, apa? Jambu. Dan jambu. Itu secara apa? Cara apa dia? Generatif ya. Itu pembiakan secara generatif. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita sedikit dulu tepuk semangat dulu. Bapak langsung pimpin. Tepuk semangat. Seperti mangga, jagung juga ada di negara-negara Asia ya, negara di tengah-tengah kita yang ada di Asia Tenggara. Ini tuh seperti apa? Mangga, jagung, jambu, padi, semua ada di negara-negara Asia. Karena apa? Subtropisnya sama, kulturnya sama ya. Itu dia bisa berkembang seperti di Indonesia karena ada kemiripan iklim tropis. Mempresentasikan ke muka dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan. Nah siapa? Kelompok siapa yang sudah siap? Hah? Kelompok siapa yang sudah siap? Silakan kelompok. Presentasikan. Ya Agus. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan deh. Buka. Saya wakil dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Bahasa Indonesia LKPD 1 paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Mulai perhatikan ya. Nanti tanggapi apa ini. Karena bisa menanggapi kelompok 1. Orang sudah tidak membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Bunga jagung memiliki bulan rambut halus pada bagian ujungnya. Kami juga tidak buahkan bunga jagung tersebut belum berkembang hingga menjadi buah jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka tani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Pembiakan tanaman jagung. Pembiakan generatif secara kawin jadinya melalui proses penyerbukan dan pembuahan dapat menghasilkan sistem akar yang kuat dibandingkan dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Tentang perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan menentukan dengan cara perkembangbiakan generatif. Malaysia memiliki. Dari hasil evaluasi ya. Nah tadi kita simpulkan bahwa apa? Tanaman jagung adalah merupakan apa? Makanan pokok. Makanan pokok tambahannya. Terus tanaman vegetatif dan degeneratif sebagai tanaman yang bisa berkembang ya secara biji vegetatif dan generatif ya.
Nah, itu dapat kita evaluasi kesimpulannya ya pada hari ini. Nah, terus apa yang sudah dipelajari hari ini? Perkembangbiakan apa? Jagung. Apa lagi? Bagaimana jagung berkembang biak? Bagaimana jagung berkembang biak? Kehidupan sosial budaya masyarakat Asia. Kehidupan sosial budaya negara Asia. Habis itu karena waktu sudah selesai dalam pembelajaran 2 kali 35 menit. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Hah? Siapa? Ya. Kayak sini ya. Yang lain berdiri semua. Kita mengakhiri ya. Mengakhiri pembelajaran. Hah? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk teman-teman dulu ya. Nah, karena kita sudah mengakhiri pembelajaran, anak-anak, Bapak akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.